Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian Rizky Awaludin dengan teman kelompok saya Syandana Dima Putra. Di sini kami ingin menjelaskan struktur interkoneksi bus system. Question A. Pengolahan instruksi terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase instruksi, dekode instruksi, execute instruksi. Pertanyaannya, jelaskan dari pengertian atau definisi dari apa yang dimaksud dari pernyataan di atas. Berikan contoh, gambar, dan sertakan link sumber dari mana Anda dapatkan jawaban tersebut. Decode instruksi. Decoding instruksi adalah suatu metode pembacaan suatu data yang telah dikirimkan dalam bentuk sandi, kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk data aslinya. Pada CPU, merupakan salah satu langkah dalam menjalankan instruksi yang akan dijalankan oleh komputer pada CPU. Ketika CPU telah mendapatkan instruksinya melalui fetch, maka pelaksanaan berikutnya adalah pada bagian decode ini, yang berfungsi untuk menganalisa instruksi yang akan dijalankan, terutama untuk menentukan bagian chip mana pada CPU yang akan digunakan untuk memproses instruksi tersebut. Beberapa chip akan melihat bagaimana suatu instruksi dapat dilakukan seefisien mungkin. Begitu juga ketika sebuah instruksi yang didapatkan tidak langsung memberikan data aktualnya, melainkan alamat di mana data tersebut berada, maka chip tersebut akan melakukan proses pengambilan di mana data tersebut berada. Execute instruksi. Execute atau eksekusi instruksi menjalankan program yang telah dikompilasi oleh komputer. Eksekusi program yang berarti sistem operasi memiliki kemampuan untuk menjalankan program dengan mengambil instruksi beserta data yang diperlukan oleh program tersebut, lalu menempatkannya pada memori, dan melaksanakan perintah yang ada pada program. Pada tahapan di mana instruksi akan dieksekusi di dalam CPU, yaitu oleh ALU atau Arithmetic Logic Unit. Proses eksekusi instruksi yang terdapat di dalam ALU dapat dilihat pada gambar di samping. Setelah tahapan di atas dikerjakan, maka hasil dari eksekusi tersebut akan dikembalikan ke dalam memori untuk disimpan. Untuk question B, menjelaskan bahwa baik control unit maupun ALU berisi register yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, memory buffer register atau MBR. Yang kedua, memory address register atau MAR. Yang ketiga, instruction register atau WR. Yang keempat, instruction buffer register atau IBR. Yang kelima, program counter atau PC. Yang terakhir, akumulator dan temporary register. Jelaskan dari pengertian definisi dari apa yang dimaksud dari pernyataan di atas. Berikan contoh, gambar, dan sertakan link sumber dari mana Anda dapatkan jawaban tersebut. MAR. MAR atau Memory Address Register atau register penunjuk alamat memori merupakan register yang menampung alamat data atau instruksi pada main memory yang akan diakses, baik itu yang akan diambil maupun yang akan diletakkan. MBR. MBR atau Memory Buffer Register adalah memori untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama atau menampung data yang akan direkam ke memori utama hasil pengolahan CPU. MBR berperan dalam proses pengaksesan memori, yaitu dalam proses read atau write dari atau ke memori. Instruction register atau bisa disebut dengan IR. Register instruksi adalah bagian yang menyimpan instruksi yang sedang dijalankan atau eksekusi. Secara umum, register berada di bagian atas hierarki memori. Berbagai register melayani fungsi yang berbeda dalam unit pemrosesan pusat. Fungsi register instruksi adalah untuk menahan bahwa instruksi yang saat ini antri untuk digunakan. CPU melakukan pengambilan decode dan menjalankan operasi pada unit memori sesuai dengan penggunaan register. Instruction Buffer Register atau IBR. Instruction Buffer Register adalah register dalam prosesor komputer atau untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Ini berfungsi sebagai buffer yang memungkinkan unit prosesor dan memori untuk bertindak independen tanpa dipengaruhi oleh perbedaan kecil dalam operasi.